Jadi selamat malam sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruangan kita ini. Kita ditemani oleh Bapak Heri Chan. Beliau bergeraknya di bidang data analytics. Ini dari LinkedIn-nya beliau sendiri ini tulisannya deskripsinya data, artificial intelligence, machine learning, and intelligent automation lead. Pendidikan beliau dari Teknik Elektro ITB, tapi ini nggak capek-capek sekolah, jadi gelarnya banyak. Ada MBA dari BINUS, ada Master of Commerce dari Curtin University, dan yang terakhir dari National University of Singapore, Master of Technology. Ini pas lagi pandemi ini, orang-orang sibuk yang lain, Pak Heri Chan sibuk sekolah ini ya. Jadi kebetulan malam ini kita dapat kemewahan Pak Heri bisa hadir, lalu akan share berbagai aplikasi AI yang digeluti di perusahaannya. Nanti saya persilakan Pak Heri memperkenalkan perusahaannya sendiri, sekalian bisa siapa tahu ada yang berminat terhadap servisnya. Lalu juga mungkin sedikit dari paper yang bicara tentang aplikasi AI. Tanpa berlama-lama, saya berikan waktunya untuk Pak Heri Chan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ihan untuk undangan ini ya. Salam kenal semua buat para mahasiswa dan juga yang hadir ya. Nama saya Heri Chan. Saya asli dari Indonesia, tapi sudah dari sejak tahun 2000 tinggal di Singapura ya, kerja di sini. Saya dulu konsultan untuk kayak ERP application, Oracle application gitu. Ya, tapi setelah itu makin lama makin mengarah ke arah data, ya. Terus ya sekarang spesialisasinya di situ, jadi di data warehouse, BI operation, ya. Terus juga belakangan dikasih tanggung jawab untuk portfolio RPA, robotic process automation, dan juga untuk kayak low code development system lah, ya. Kayak di Microsoft itu ada Power Platform ya, Power Apps, Power Transformation ya. Nah, saya bekerja di perusahaan healthcare seperti tadi Pak Ihan bilang, perusahaannya namanya iChange Healthcare. Saya di Singapura. iChange Healthcare sendiri dulu namanya ganti-ganti ya karena banyak pergantian ownership gitu. Dulu kalau yang terkenal itu namanya Parkway. Kalau yang pernah ke Singapura, yang terkenal itu rumah sakit kan, ada Mount Elizabeth, ada Gleneagles. Sekarang Mount Elizabeth di Singapura ada 2, di Orchard, terus juga di Novena, yang terbaru di Novena ya. 4 hospital, tapi bukan hanya hospital usahanya yang di Singapura. Kita juga punya beberapa klinik di satu Singapura itu sekitar 50-an klinik ya. Dan juga kita punya ada operasi untuk lab radiologi ya. Labnya itu nggak melayani hanya grup maksudnya perusahaan-perusahaan yang di grup aja, tapi juga klinik-klinik yang di luar grup kita, juga rumah sakit lain ya, juga radiologinya. Dan kita juga ada satu company yang namanya itu TPA ya, Third Party Administrator. Third Party Administrator itu kayak mengelola dana kesehatan dari company-company corporation lah. Seperti contohnya kayak di Singapura ada beberapa company, misalnya Citibank Singapura ataupun Google Singapura. Nah itu mereka kan ada beberapa karyawan ya, misalnya Citibank Singapura karyawannya katakanlah misalnya 2.000. Satu tahun mereka punya budget sekian, mereka minta kita untuk kelola dana kesehatannya itu untuk karyawan mereka, gitu. Jadi dari sisi data, karena saya in charge ke data warehouse, saya terima banyak data dari banyak sistem yang kita pakai ya, sistemnya banyak sekali. Di hospital kita ada untuk patient registration, patient billing gitu kan, juga ada clinical sistemnya ya. Yang untuk primary care juga ada sistem sendiri ya, untuk clinic management system.
Yang untuk radiologi demikian pula ada sistem tersendiri, ya. Untuk yang tadi yang TPA, third party administrator juga ada sistem sendiri. Jadi banyak sistemnya yang kita tarik ke data warehouse dan kita masukin ke apa namanya standar kayak data model begitu ya. Terus kita pakai itu untuk operasi-operasi apa report-report atau dashboard yang sifatnya cukup operasional ya, tapi yang mungkin perlu data banyak gitu ya. Kan kalau sifatnya data warehouse itu tujuannya kita supaya nggak terlalu mengganggu operational system ya kalau kita jalanin report yang perlu data banyak ya. Kalau operational system kan tujuannya untuk kita serve patient ya. Jadi sampai di sini ini perkenalan pertamanya mungkin ada tanggapan atau gimana Pak Ihan biasanya formatnya? Oh, iya. Jadi terima kasih untuk perkenalannya. Bisa dilanjutkan dengan paparan dulu sih, Pak Heri, bisa saya screen kalau misalnya dibutuhkan. Tapi dari peserta kalau ada pertanyaan awal, silakan kalau ada. Ini saya Ya. udah tulis di kolom chat juga kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Untuk IHH ya, jadi nggak hanya di Singapura, kalau ada yang pernah ke Malaysia, itu ada sekitar mungkin sekarang 16 hospitals ya, spread across Malaysia. Hmm. Uh, jadi yang terkenal tuh Pantai Hospital namanya Malaysia, dan juga ada beberapa clinicals. Clinicals ada di Penang, ya, ada di KL, ada di Kota Kinabalu, ada, terus di Madini di Johor Bahru juga ada. Ya. Jadi kalau clinicals brandnya itu dipakai di Malaysia juga, di Singapura juga, dan di Hong Kong pun juga ada. Di Hong Kong clinicals juga ada. Terus belakangan di China. Di China ada di Chengdu sama Shanghai. Ya. Kalau di India juga ada operasinya, ya, termasuk banyak juga hospitalnya, kecil-kecil. Cuman saya nggak in charge di situ. Cuman secara grup IHH memiliki apa namanya itu termasuk keluarga lah, maksudnya dalam satu grup ya. Dan di Turki juga ada namanya Acibadem. Jadi ada beberapa hospital di Eropa Timur dan di Turki. Ya, itu Berarti perkenalan IHH sedikit. itu customernya rumah sakit ya, customer utamanya ya. Kita yang pengelola rumah sakit, ya. Oh, oke oke. Pengelola rumah sakit. Nah, kalau di Singapura itu agak unik ya, maksudnya dokter-dokter yang kalau banyak kan orang Indonesia kalau sakit yang cukup serius gitu, mereka kadang berobat ke Singapura. Hmm. Itu dokter-dokter spesialisnya itu betul-betul independen. Mereka cuman Oh. fit passion untuk ke rumah sakit ya, kerjasama dengan kita, emang kita akreditasi gitu. Cuman secara ini mereka independen, bukan digaji dari pihak rumah sakit. Mereka punya klinik sendiri, ya. Terus mereka fit patient ke kita, gitu. Cuman kita dari sisi clinical quality, dari sisi operasi-operasi untuk hospitalnya lah, dari nursing-nya, Hmm. dari apa, itu semua yang kita tangani. Iya. Berarti data-data yang diolah itu data-data operasional rumah sakit berarti ya, dan financial ya. Ya, operational, financial, dan juga sedikit clinical lah, Hmm. ada juga ya. Nanti mungkin saya share beberapa apa namanya use cases yang sederhana, Ya. karena kebetulan material ini yang sudah di-clear oleh corporate communication ya, yang saya bagikan ke Pak Ihan sebelumnya. Oke, mungkin saya bisa ini ya, share screen mungkin ya. Ya, silakan Pak. Ya. Judul presentasinya ini Analytics dan juga ML/AI use cases ya di private healthcare. Sudah kelihatan ya mestinya presentasinya. Kelihatan Pak, tapi ini share screen-nya bukan di apa? Screen utama ya. Oh, sorry. Oh ya, saya pakai dua screen soalnya saya matiin aja.
Impact nggak ya? Kelihatan nggak Pak Ihan? Kelihatan sih, tapi kelihatan yang kayak screen navigasinya itu bukan di screen Oh, oke, utamanya. oke. Coba saya ini ulang lagi ya. Nah, saya stop dulu. Saya share lagi. Ya, ada perbedaan nggak Pak Ihan? Harus di slideshow dulu kali, baru kelihatan. Ya. Nah, ini masih juga di screen navigasi sih. Oh, Biasanya kan dia kalau di slideshow dia muncul di screen satunya ya, yang oh, kedua ya. Harus nunjuk ke screen yang kedua atau setting Windows-nya kayaknya dibuat duplicate. saya tadi pakai 2 screen ya. Coba saya dia apa namanya nonaktifkan yang screen kedua ya. Hmm. Jadi saya pakai yang screen satu aja. Ini masih di screen navigasinya juga nih. Tapi Masih kelihatan sih. kelihatan ya? eh. Ya, Cuman mungkin jadi 3/4 layar gitu. oh, agak aneh ya. Ya pokoknya asal kalau kelihatan ya oke lah ya. Iya ya, masih kelihatan sih. Ya, Hmm. masih kelihatan ya. Ya, jadi untuk awal agendanya mungkin saya akan share beberapa analytics use case dulu sederhana ya. Terus dari situ saya akan share beberapa use cases yang melibatkan machine learning dan AI ya. Terus bagian ketiganya saya akan bagikan sedikit tentang lessons learned yang mungkin bisa diambil lah dari use cases dan apa yang sudah saya kerjakan, saya alami ya. Oke, untuk pertama analytics use case ini saya ambil dari data study ya, dari primary care operation. Jadi bukan yang acute care yang hospital. Kalau ini saya presentasikan tentang yang dari primary care, yang dari istilahnya apa ya, outpatient. Outpatient tuh yang bukan yang rawat inap gitu, rawat jalan ya, dan kebanyakan dokternya itu GP, general practitioner, kalau kalau di Indonesia istilahnya dokter umum gitu ya. Ya. Nah, waktu itu ada beberapa pertanyaan dari span ini 6 tahun ini kan, 2016 sampai 2021, manajemen pengen lihat lah berapa sih patient yang cuman one timer gitu, sama berapa sih patient yang mereka itu repeat visit gitu ya. Ya. Terus dari pertanyaan itu kita coba gali gitu dari data yang kita punya ya. Kebetulan saya juga incat ke satu sistem kalau di operational BI itu cukup penting ya. Namanya Master Data Management. Master Data Management itu kebayang ya kalau kita kan punya banyak sistem kan tadi lab, hospital system, primary care-nya, klinik gitu ya. Semua patient ID-nya kan lain-lain tuh, ya kan? Patient ID lain-lain tuh kita punya satu sistem yang master data management tuh untuk dia tahu oh si Bapak E yang ini di hospital ini sama dengan Mr. E yang di klinik atau Mr. E yang di lab gitu. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui unique patient-nya ya. Dan juga kadang-kadang di sistem yang sama pun kadang-kadang ada duplicate gitu kan. Nah, sistem itu bisa mendetek kira-kira kalau ada duplikasi ya atau yang berbeda sistem, oh ini sistem pasien yang ini sama nih, dia ada kayak semacam logic gitu berdasarkan model statistik. Oh ini pasien ini sama berdasarkan kesamaan nama atau identitas lain seperti kayak nomor IC number kalau KTP ya atau nomor telepon atau email gitu ya. Nah, dari situ kita ambil datanya dari master data management itu untuk meminimalkan ada duplikasi,
nggak mengeliminasi secara total, tapi paling nggak minimal, ya. Terus dari situ kita bisa lihat berapa passion yang cuman one timer, berapa passion yang repeat, dan kalau ini sorry ya, visualisasinya memang sengaja agak di blur ya, karena supaya nggak kelihatan data-data yang konfidensial gitu. Kalau di sini kelihatan sumbu X-nya itu didapat dari ini berapa lama engagement dengan patient itu yang sudah kita lakukan. Kayak misalnya patient itu datang di pertama tahun 2016 gitu ya. Terus terakhir paling recent gitu misalnya tahun 2018 gitu. Berarti dalam selang 2 tahun gitu dia ada engagement dengan establishment kita gitu ya. Nah, itu kita petakan, terus sumbu Y-nya itu jumlah unique patient-nya gitu ya. Nah, kalau terus dari situ kita bisa analisa berapa sih visit ratio-nya gitu, visit ratio dari tiap-tiap bucket itu ya. Tentu secara intuitif kalau yang patient yang sudah lama dengan kita visit ratio-nya akan lebih tinggi. Tapi itu belum tentu juga, karena mungkin kan kalau ada misalnya patient yang cuman secara ini sehat gitu ya, mungkin dia datang cuman untuk konsultasi atau untuk satu prosedur sekali, habis itu nggak pernah datang lagi gitu juga bisa ya. Tapi dari situ kita bisa kasih input, oh kira-kira kalau di sini kita yang line chart-nya ini visit ratio jadi total visit-nya dibagi dengan unique patient-nya gitu. Nah, kalau ini saya lihat ini naik ya, dan naiknya itu pertama-tama kelihatan seperti linear, tapi setelah ke yang akhir-akhir itu jamnya agak tinggi. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa visit ratio untuk orang-orang yang pasien-pasien yang lama dengan kita itu lebih signifikan ya. Kalau di sini cohort untuk patient yang 4 sampai 5 tahun, jadi cara bacanya ini 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun gitu ya. Ini cohort patient yang 4 sampai 5 tahun itu visit ratio-nya sekitar 2 kali dari average, dari total average ya. Dan untuk yang 5 sampai 6 itu engagement visit ratio-nya itu 3 kali ya. Nah, dari sini saya propose ke orang-orang marketing yang biasa mengadakan campaign kalau jadi patient-patient yang lama dengan kita itu mungkin bagus untuk kita kalau kita ada campaign ya, misalnya untuk chronic condition kayak misalnya diabetes atau kondisi jantung begitu ya. Itu kadang-kadang company kita adakan campaign. Tadi yang saya sebutkan untuk bisnis TPA ya, third party administrator, seperti kita mengelola dana kesehatan untuk Citibank Singapura misalnya 2.000 gitu, kan mereka punya budget. Nah, kita bisa adakan semacam deal dengan Citibank. Citibank, kalau kita bisa lakukan campaign ini untuk lebih meningkatkan awareness tentang diabetes atau darah tinggi atau apa begitu yang tentang yang kronik-kronik seperti itu, kita bisa buktikan bahwa selang beberapa lama nanti spending di sini akan turun begitu kan. Jadi itu ada insentif buat company untuk mereka engage kita untuk program-program seperti itu gitu ya. Nah, dan juga dari sisi analisa, kalau di marketing itu ada biasanya analisa RFM ya, recency, frequency, monetary ya. Dari sini saya ajukan ke orang departemen marketing, mungkin ada satu lagi sisi yang kita bisa lihat selain dari recency, frequency, and monetary, ada satu juga loyalty ya. Karena loyalty itu kalau menurut saya poinnya bisa juga diconsider untuk poin untuk scoring dari RFM gitu ya.
Dari situ untuk kalau kita mau adakan campaign lewat email kah atau apa lewat mobile apps kita bisa pilih orang-orang yang RFM score-nya tinggi gitu. Ya. Selain itu juga kita analisa visit ya, visit analisis. Jadi dari sekian banyak klinik itu klinik mana sih yang favorit gitu kan? Dokter-dokter mana yang favorit gitu kan? Top end dokter, top end klinik gitu. Terus top end ICD. ICD itu kayak kodifikasi untuk apa namanya jenis penyakitnya dari patient gitu. Ya. Jadi kita bisa tahu oh kondisi-kondisi yang paling umum itu apa sih yang kita tangani di klinik-klinik ini gitu kan. Ya. Terus juga mungkin ada dokter spesialis mana yang cukup favorit ya. Terus juga ada dimensi payer, dimensi insurance-nya. Payer-payer mana yang paling banyak mengkontribusi bisnis ke company kita ya. Terus juga analisa dari sisi age profile ya. Untuk penyakit-penyakit tertentu age profile-nya seperti apa gitu kan. Terus ada kategori acute atau kronik gitu. Itu menarik juga dari saya bikin kayak semacam frekuensi distribution gitu. Kelihatan kalau acute itu banyakkan umur-umur yang muda ya kan. Kalau kronik itu min atau medianya banyakkan umur-umur yang lebih tua gitu. Tapi kita bisa jadi analisa untuk tiap penyakit ya, tiap ICD code kita bisa lihat gitu loh kurvanya gitu. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini yang analisa ini cukup menarik karena saya analisa untuk kayak berdasarkan chart type-nya. Jadi untuk dokter fisik kan biasanya kan ada itemnya tuh, ya kan? Apa namanya? Dokter charge berapa, untuk obatnya berapa, medication-nya ya kan. Kalau ada lab atau radiologi juga ada breakdown-nya begitu. Nah, di sini idenya kita kayak semacam bikin value driven outcome ya. Untuk kondisi penyakit yang sama, misalnya flu gitu. Kita bisa tarik oh dokter-dokter mana sih yang charging-nya itu jauh lebih tinggi. Maksudnya kita bisa apa namanya? Sort kan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah dan kita ada garis average-nya. Dari situ kita bisa apa? Tahu kan dokter-dokter mana yang charging-nya itu relatively lebih tinggi daripada rata-rata dan dokter-dokter mana yang lebih rendah dari rata-rata gitu kan. Jadi kalau di Singapura kita terima kayak semacam tagihan bulanan untuk listrik gitu ya. Kita ada kayak semacam perbandingan dari dibikin oh kamu rumahnya 3 bedroom dari 3 bedroom yang di daerah kamu, kamu spending-nya agak lebih tinggi atau lebih rendah atau just nice rata-rata itu dipakai untuk semacam ini ya memotivasi orang untuk apa namanya mencoba untuk lebih berhemat begitu kan. Nah kalau ke dokter kita idenya sama kira-kira supaya dokter-dokter itu pada tahu kira-kira pemakaian obat atau pemakaian charging dari mereka itu lebih tinggi atau lebih rendah atau just nice sedang gitu kan. Jadi kita juga berusaha untuk mengendalikan kayak semacam healthcare cost gitu ya. Nah, saya lihat ada beberapa pertanyaan Pak Ihan. Iya, Mungkin ini Pak Heri saya juga share screen dari file PDF yang Pak Heri kirim. Mudah-mudahan lebih besar kelihatannya. Cuman ini memang oke. sengaja buram ya supaya detail data itu nggak terlihat ya. Ya, ya. Oke, oke. Maaf ya. Nggak apa-apa. Karena Bukan. itu saya ambil dari report asli gitu, karena saya nggak punya data ini kan tes gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dari Bu Christine ya.
Kalau mengelola data sebanyak itu dari berbagai hospital, regulation untuk data security dan privacy patient itu bagaimana, Pak? Nah itu pertanyaan bagus memang. Jadi kalau kita di data yang kita simpan, semua memang tersimpan ya, termasuk PII. PII itu Personally Identified Information, itu kita juga simpan. Tapi kalau kita presentasikan dalam report, itu selalu kita anonymize. Jadi selalu dalam populasi dan nggak boleh untuk kita buka report yang sifatnya personal ya, kecuali report-report tertentu yang memang butuh untuk mengidentifikasi pasiennya, dan itu biasanya perlu approval khusus karena kita treat patient confidentiality itu sangat-sangat kita harus sangat hati-hati, kalau enggak nanti ya banyak problem ya. Hmm. Itu tadi juga bicara soal mengefisiensikan cost ya, menurunkan cost. Tapi kalau dari sisi bisnis rumah sakitnya, bukannya kalau health cost itu meningkat jadi malah menguntungkan, Pak Heri? Oh, enggak juga. Sekarang itu patient juga shop around ya. Kalau saya di Indonesia, saya punya banyak relatif, family gitu juga. Mereka pasti bandingin tuh. Oh, biayanya kalau di Penang berapa, di Kuching berapa, di Thailand berapa gitu. Sekarang orang itu shop around. Dan memang Singapura secara ini lebih tinggi, tapi kita biasanya terima kasus-kasus yang kompleksitasnya lebih tinggi gitu. Dan itu pun apa namanya, kita soalnya ada regulasi dari Ministry of Health ya, Menteri Kesehatan di sini. Kita itu harus report untuk biaya-biaya rumah sakit itu. Jadi Ministry of Health itu bisa bandingkan, misalnya untuk operasi lutut gitu, ya kan? Operasi lutut di rumah sakit ini minnya sekian, di rumah sakit ini minnya sekian. Itu terbuka dan bisa dilihat ininya dari publik bisa lihat gitu loh. Jadi tujuan kita juga untuk supaya dokter itu dan nggak ngawur gitu ya, maksudnya untuk dalam charging atau dalam spending consumables, atau mereka pasti kasih implannya yang paling mahal gitu kan. Itu juga kita supaya mereka juga mengontrol juga gitu. Oke, jadi kalau pakai data analytics ya cuman simply untuk memaksimalkan cost saja malah merugikan ya, karena ada titik optimalnya yang nggak bisa sembarangan dipompa ke arah yang maksimal gitu ya. Makanya itu arahnya ke arah value driven outcome. Jadi intinya dengan cost yang sama, bisa nggak kita kasih clinical outcome yang lebih bagus. Ada beberapa kayak semacam pengukurannya, kayak misalnya kita total knee surgery ya, replacement gitu kan. Dalam selang berapa hari pasiennya itu bisa jalan misalnya kan. Terus ada kayak semacam skor untuk tingkat rasa sakitnya setelah berapa hari gitu kan. Itu bisa jadi untuk kuesioner untuk dibandingkan begitu Pak Ihan. Oke. Ya, ini saya screen lagi kalau mau dilanjutkan Pak Heri. Ya. Oke. Internetnya nggak stable. Tadi ada suaranya Pak Ihan, saya agak terputus-putus. Sekarang suara saya oke nggak Pak Ihan? Oke Pak, dari sisi saya kedengaran jelas Pak. Oke. Ya. Jadi kalau yang data ini kan bukan data dari rumah sakit ya, yang ini data dari primary care. Jadi lebih sederhana lah. Kalau yang rumah sakit itu bisa melibatkan untuk yang clinical outcome-nya itu juga. Ya. Terus saya juga ada location based analysis ya. Jadi kita bisa lihat untuk yang belum ini Pak ya. Jadi yang di bawah ya. Jadi dari itu kalau kita pakai Power BI, sekarang ada fasilitas untuk map-nya itu kan ya. Jadi kalau dari peta Singapura, kita bisa cuman kasih postal code ya, Power BI udah bisa untuk map gitu, lokasi titik-titiknya gitu. Jadi saya bisa kasih analisa untuk operational department, untuk klinik ini pasiennya dari mana aja, ya kan?
Dan juga bisa sebaliknya untuk pasien-pasien di daerah ini, mereka kunjungin klinik yang mana aja gitu kan, bisa dari dua sisi gitu. Dan juga dari sisi dokter bisa juga, oh dokter ini pasiennya dari daerah mana aja gitu. Jadi untuk bantu-bantu gitu. Karena meskipun ini datanya dari GP, dokter umum, kan dokter umum juga kalau di Indonesia kan juga ada, oh ini ada yang jago untuk kulit gitu kan, ada yang jago untuk misalnya oh flu gitu, oh orang banyak kan ke sini gitu kan, ya jadi itu menolong juga. Terus juga berdasarkan age group itu bagus juga karena kalau kita untuk mau adain kayak servis-servis yang berdasarkan age group ya, misalnya untuk anak, klinik anak begitu kan. Nah, jadi kita bisa pilih yang pasien yang antara 0 sampai 5 tahun untuk ini kan. Kalau kita mau adain servis untuk anak atau yang mungkin di atas 70 tahun untuk kita untuk geriatric services gitu ya. Jadi kita bisa tahu daerah-daerah mana yang punya banyak orang-orang tua misalnya, begitu. Ya. Terus juga dari sisi ya visit count, revenue size gitu ya. Terus juga kita bisa tahu distrik-distrik mana di Singapura yang pasiennya itu banyak begitu. Ya. Jadi distrik mana yang banyak keluarga muda gitu. Jadi kita mungkin bisa lebih tailor services supaya lebih nyaman buat mereka untuk ke klinik kita gitu. Ya. Ya itu contoh-contoh data analytics yang tim saya kerjakan. Ini cuma satu case aja. Kalau di operational kita bikin kayak semacam automation untuk report ya. Jadi tiap hari gitu, misalnya untuk kepala rumah sakit, CEO dari rumah sakit, setiap hari mereka terima report dari kita. Oh hari ini ada berapa orang yang admitted, ya kan? Ada berapa yang discharge. Terus okupansi dari tiap ward gitu kan, tiap ward ada yang lain-lain ya, ada dari ICU, ward ini, ward itu berapa persen okupansinya. Jadi membantu mereka untuk planning gitu. Ya. Itu tiap hari. Terus kayak misalnya radiologi itu mesin-mesinnya kan mahal-mahal kan, MRI, CT scan gitu. Itu untuk operasional di radiologi, mereka mau tahu penggunaan tiap mesin itu berapa per harinya gitu. Jadi tiap hari kita automate pemakaiannya berapa itu mereka lihat di handphone mereka. Terus untuk lab, operational lab itu mereka biasanya ukur untuk turnaround time. Jadi untuk tes-tes tertentu kita ukur turnaround time-nya itu sesuai dengan KPI atau enggak. Ada yang di atas, kalau di atas berarti, oh apa nih yang salah? Kok bisa makin lama gitu, ya kan? Ya itu contoh-contohnya yang analytics operation yang kita buat. Ya. Kalau untuk data map itu Pak Heri, misalnya kalau untuk tahu daerah yang banyak anak-anak atau banyak orang tua, bukannya itu bisa ditebak juga ya Pak ya tanpa data analytics. Kayak mungkin di Orchard jarang keluarga muda, tapi kalau yang agak di pinggiran, east side atau west side mungkin lebih banyak keluarga muda, lebih banyak anak-anak. Apakah data analytics menghasilkan sesuatu yang surprising, Pak Heri? Itu biasanya untuk konfirmasi dan Hmm. juga untuk melihat misalnya kan dia bisa bagusnya di Singapura tuh postal code-nya itu rapi gitu ya. Istilahnya satu gedung atau satu rumah, kalau misalnya kita punya satu rumah tanah itu ya di Singapura itu postal code-nya khusus. Jadi lat long-nya ini. Jadi kita walaupun dalam satu distrik kita bisa tebak kira-kira yang keluarga muda yang mana, tapi di kondo mana atau di lingkungan SDB mana yang kira-kira banyak itu menolong juga ya untuk ya lebih lebih spesifik gitu Pak Ian. Oke, oke. Paling Ya. enggak duganya ada konfirmasi berbasis data ya. Ya, betul. Hmm. Ya. Ini saya lanjut lagi saya screen-nya. Dan juga itu bisa juga untuk longitudinal kan, maksudnya kayak semacam Singapura kan walaupun kecil, tapi mereka juga ada buka lahan-lahan baru untuk pemukiman begitu ya.
Jadi biasanya yang dibuka lahan-lahan baru itu karena banyak pasangan muda gitu kan. Tapi kan mereka kan bertahap. Jadi kelihatan tuh dari along the years kalau kita petain gitu kan, oh dulu yang banyak keluarga muda di sini terus bisa berubah tuh. Jadi ada pergerakannya. Oh ini nanti kita bisa sambungkan dengan ini kan. Oh ya memang karena ini ada pembukaan SDB baru gitu, perumahan-perumahan baru gitu. Oh, pergerakannya juga jadi kelihatannya kalau Iya, dipakai data kalau analytics. di Power BI, misalnya ada yang pakai Power BI di sini ya, itu kita bisa main-main tuh dengan ada semacam slidernya gitu, tahunnya gitu kan. Jadi kalau Hmm. tahunnya itu kita bisa slide dan kita bisa bikin animasi, itu bisa berubah-ubah titiknya. Jadi kayak semacam ada semacam lebih lebih apa visualisasinya lebih hidup gitu ya, lebih Hmm. kelihatan oh ada pergerakan nih titiknya gitu. Hmm. Terus tadi Pak Heri sempat bilang juga analisis recency, frekuensi, monetary, tapi bisa loyalty ya. Loyalty Iya. taunya dari mana Pak? Dari frekuensi sama apa? Recency kah atau gimana caranya tahu loyalty? Nah, itu saya propose memang. Jadi saya waktu itu propose ke marketing, Hmm. saya memang loyalty nggak bisa di ini, tapi sebagai proxy dari loyalty, Hmm. saya itu ambil dari spend waktu yang seberapa visit mereka yang paling paling akhir kapan dikurangi visit mereka yang paling pertama. Itu saya propose ke marketing department untuk jadi proxy dari loyalty. Karena gini, apa namanya, misalnya ya orang sehat gitu ya, orang sehat sekali. Jadi datang karena rumah sakit kita biasanya untuk semacam just apa namanya surgery hospital gitu. Jadi satu kali surgery, habis itu kalau nggak ada problem ya nggak ke rumah sakit lagi gitu kan. Eh, Oh. apa namanya? Tapi kalau misalnya orang loyal, kalau misalnya oh ini tahun ini surgery, habis itu dia sehat, nggak ada apa-apa gitu. Tapi setelah 5 tahun pun kalau dia sakit, dia balik ke kita. Itu kan sesuatu yang bisa apa namanya datanya seolah-olah ngomong bahwa oh orang ini tetap mengingat establishment kita gitu kan. Jadi saya yakin loyalty itu bisa dijadikan additional score untuk RFM gitu ya, salah satu sisi. Oh, oke oke. Ini berguna juga kali yang buat punya toko juga sama ya Hmm, logikanya bisa dipakai hmm, kali ya. ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain, Pak? Ini mungkin saya lihat Oh iya, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalaupun mau ditanyakan di langsung. analytics. Kalau ada. Oh nih Pak Truman nih. Mau ditanyakan langsung Pak? Silakan Pak. Atau saya bacakan aja nih. Dari Pak Truman. Mengenai bisnis-bisnis yang menggunakan pengelolaan dataset, apakah algoritma hasil dari data-data tersebut dispesifikasi oleh klien atau apakah dataset tersebut diolah terlebih dahulu kemudian lalu dilakukan pitching kepada klien? Apakah boleh klien menspesifikasikan bahwa hasil dari dataset tersebut bersifat konfidensial dan tidak diperjualbelikan kepada kompetitor lain? Oh, kalau kerahasiaan data sih wajib ya Pak ya kalau di Singapura ya Pak Heri ya. Betul, betul. Jadi kayak semacam tadi yang saya sebutkan tuh Citibank Singapura gitu kan ya. Ya mereka ada perjanjian dengan kita bahwa ya datanya itu milik mereka dan report-report yang kita produce untuk mereka ya cuman mereka yang bisa tahu gitu. Ya. Cuman memang kalau kita apa namanya dari sisi analisa umum gitu ya, analisa secara populasi gitu ya apa namanya nggak kita bisa pakai itu juga untuk maksudnya ya insight dari perusahaan kita kan untuk istilahnya meningkatkan dari sisi service ya. Contoh-contoh yang umum misalnya ya, yang ini kan apa misalnya kayak banyak kan perusahaan-perusahaan di Indonesia juga yang kasih apa namanya uh, uh, fasilitas untuk klaim untuk kesehatan begitu kan. Kelihatan tuh kalau akhir-akhir tahun gitu kan, banyak itu klaim untuk kacamata, untuk gigi gitu-gitu. Jadi mereka pasti berusaha memanfaatkan gitu kan. Kalau mereka nggak banyak pakai, oh dipakai dananya untuk mungkin beli kacamata kayak atau ke dokter gigi ya gitu.
Tapi maksud pertanyaannya Pak Truman itu ya, kalau saya bayangkan mungkin Pak Truman bisa koreksi kalau misalnya diinginkan, itu klien user yang secara umum kita nggak tahu ya, kita tuh di analisis datanya, terus di apa mungkin ada perlakuan atau service yang khusus untuk kita, tapi kita nggak tahu kan data kita sebenarnya dilakukan data Oh, analytics ya. kalau untuk kita data analytics yang sifatnya personal, Hmm. kita masih kita minta untuk consent namanya. Kalau di Singapura baru digalakkan seperti itu ya. Jadi Oh, oke. consent itu kalau kita mau pakai data, terutama yang data personal, terus kita mau push untuk misalnya push untuk apa namanya program-program yang relevan dengan pasien itu, kita perlu izin, kita perlu kasih namanya consent, dan consent itu direkam, ya. Dan mereka berhak juga untuk revoke consent-nya. Kalau mereka nggak mau lagi, kita harus kasih tanda bahwa kita stop, nggak bisa proses data dia, dan nggak kita berhentiin untuk message-message yang marketing related begitu. Oh, oke. Tapi kalau seperti analisis recency, frekuensi monetary atau clustering biasa, ya klien Ya mungkin nggak itu diminta ya itu persetujuannya ya. nggak ya kalau gitu kan populasi ya maksudnya ya. Hmm. Oke, oke. Lanjut slide. Ya boleh. Nah ini bergerak ke arah machine learning AI related use cases ya. Waktu itu saya cuman mau karena presentasi ini juga dipresentasikan ke beberapa apa namanya kayak lokal seminar di Singapura yang audiensnya itu banyak kan dari IT, data analytics gitu ya. Nah, saya berusaha untuk encourage terutama orang-orang, ini ada beberapa teknik baru, ayo kita belajar, nggak mesti semuanya pakai yang apa high end machine learning atau AI gitu. Ada beberapa kasus-kasus yang sederhana yang saya presentasikan, yang beberapa yang sederhana gitu ya. Jadi apa namanya, seperti yang tadi Pak Ian bilang, saya juga belajar waktu itu di tahun 2020 karena tahun-tahun sebelumnya saya ada lead beberapa machine learning related project, AI related project, karena kami yang punya apa namanya, kami yang in charge ke data warehouse, jadi tim saya yang persiapkan untuk training datanya gitu kan. Tapi waktu itu untuk AI-nya saya kan nggak tahu, saya kayak black box begitu. Jadi waktu 2020 saya wah saya putuskan untuk cobalah cari-cari kursus, belajar gitu kan. Nah, kalau dari kursus-kursus online saya lihat, aduh strukturnya agak kurang terstruktur. Kadang-kadang ada yang langsung kompleks sekali, ada yang high end sekali, ada yang cuman konsep doang, nggak kena apa-apa. Jadi waktu itu ada program dari NUS. Jadi waktu selama COVID itu ya kuliah lah online gitu ya di NUS. Nah ini ada beberapa yang saya bisa share. Slide selanjutnya. Yang tadi yang masalah clustering itu ya. Jadi karena kita dapatkan alamatnya dan ini jutaan data points ya. Jadi saya bikin punya ide dari postal code ini kita bisa mapkan ke lat long, dan dari lat long kita bisa presentasikan, divisualisasikan, dan kita bisa bikin untuk clusteringnya gitu ya. Dari situ apa namanya, supaya kelihatan cluster patient kita itu di mana aja gitu kan. Nah bagusnya dari analisa ini, saya nggak hanya apa namanya, bulat-bulat menelan apa yang dari misalnya kayak di data science kan dari sisi K-means itu ada beberapa metode untuk menentukan K-nya itu berapa sih yang cukup bagus gitu kan, yang pakai yang kurva L itu kan errornya yang paling optimal, maksudnya kalau setelah K-nya ditambah errornya ya berkurang, tapi berkurangnya nggak terlalu banyak begitu kan. Nah itu nggak saya telan mentah-mentah. Saya coba atur K-nya supaya sesuai dengan jumlah klinik, ya kan. Kalau dari sisi analisa K-means dari data science kan, oh K-nya berapa, ya udah kita
kasih ininya aja. Cuman kalau saya aplikasikan dalam dalam apa namanya bidang yang saya geluti di kesehatan, tiap-tiap K itu kita bisa representasikan sebagai klinik, dan mereka kan punya semacam capacity ya. Ada klinik yang kapasitasnya dua dokter, ada klinik yang kapasitasnya 3 dokter gitu-gitu kan. Jadi saya coba sesuaikan dengan itu, dan saya bisa superimpose apa namanya jumlah klaster itu dengan klinik-klinik, lokasi klinik-klinik yang sudah ada di Singapura. Jadi bisa kelihatan, oh klaster ini belum belum ada klinik yang dekat nih. Nah, potensial untuk kita setup klinik yang baru gitu. Atau klinik ini, oh ya sudah tepat lah, jadi ya di-maintain gitu kan. Ya, atau klinik ini kebanyakan nih di sini kok banyak klinik tapi kok cluster patient-nya sebetulnya nggak terlalu gitu. Ya memang banyak faktor lain juga, maksudnya kan nggak hanya lokasi ya, yang menentukan tuh kan kayak semacam kalau di Singapura daerahnya dekat MRT-nya ya kan, stasiun MRT, daerahnya dekat dengan fasilitas-fasilitas umum lah gitu, pasti ya lebih lebih rame, nggak harus kita aplikasikan secara uh, uh, apa namanya tepat gitu lokasinya. Ya. Nah, tapi ini menarik ya. Jadi jumlah klaster itu langsung menggambarkan kurang lebih jumlah klinik yang dibutuhkan, dan sentroid dari Kaminsnya itu adalah posisi yang strategis untuk klaster tertentu ya, begitu ya? Betul, betul, betul Pak Ihan. Jadi setelah dapat centroidnya, saya kan dapat lat long-nya. Dari lat long itu saya petakan lagi kode pos mana yang paling terdekat gitu kan. Nah itu istilahnya lokasi ideal gitu kan. Tapi lokasi ideal kita harus lihat lagi ya kan. Maksudnya ini dekat nggak dengan MRT atau apa. Mungkin lokasi idealnya sekian di titik ini, tapi yang lebih make sense ya mungkin ke fasilitas umum yang terdekat gitu kan. Ya. Paling tidak kalau mau buka klinik baru jadi tahu ya hotspotnya ada di mana begitu ya. Betul. Iya. Dan di situ kan kelihatan ya, maksudnya klasternya mana yang besar, mana yang kecil gitu kan. Oke. Ya. Ya ini kalau ini sih nggak perlu untuk yang mahasiswa. Saya pikir ini waktu itu saya coba terangkan bahwa ada beberapa algoritma yang sebetulnya sederhana secara perhitungan gitu, nggak rumit-rumit kayak semacam gaming seperti ini ya kan. Tujuan saya untuk men-encourage lah sesama IT profesional supaya nggak alergi untuk belajar-belajar hal-hal yang baru gitu. Nah, oke. Yang ini di skip aja. Iya. Ya, ini saya coba terangkan juga yang tadi yang kayak semacam skor itu ya. Apa namanya ini sebagai kayak semacam panduan aja. Cuman dalam analisa yang kalau kita di dalam apa namanya praktikal, kita juga harus mikir, oh walaupun nilai K yang ideal sekian, tapi kalau untuk kita make sense untuk disamakan K-nya dengan jumlah klinik misalnya begitu kan. Ya. Oke. Ya. Nah, ini use case ini use case yang saya pertama sebetulnya. Saya niat belajar machine learning AI juga karena mimpin project ini. Jadi di Singapura, kalau sebelum orang admitted ke hospital gitu ya, itu ada satu requirement dari Ministry of Health, dari Menteri Kesehatan, kita itu harus adakan financial counseling. Jadi kira-kira biayanya berapa gitu-gitu, dan itu ada dokumennya untuk mereka sign gitu. Jadi kita harus presentasi dari berdasarkan ini kira-kira range-nya sekian gitu. Dan dulu itu kami pakai statistical yang sederhana. Jadi dari kasus yang sama, ya kan, kasus operasi yang sama misalnya. Jadi kita urutin terus kita kasih 50th percentile-nya berapa. Terus kalau orangnya mungkin umurnya sudah agak lanjut, kita kasih 75 percentile-nya berapa gitu kan. Jadi cuman hasilnya nggak memuaskan dan banyak komplain dari pasien, terutama kalau mereka dikasih estimasinya itu
jauh lebih rendah daripada apa yang mereka harus bayar. Jadi mereka kurang suka gitu kan. Maksudnya, wah ternyata actual-nya jauh lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi waktu itu karena terus kita, oh ada teknik-teknik machine learning gini, ayo coba kita pakai untuk perbaiki estimasi ini. Dan betul setelah memakai teknik regresi machine learning, kita jauh lebih bagus ininya apa namanya akurasinya dilihat dari sisi MAPE, MEI gitu ya. Kalau istilah-istilah gini mungkin sudah umum kan ya Pak Ihan ya, dengan mahasiswa ya. Nah, kalau kami dilihat kalau dari MAPE gitu kan, rumusnya kan begini kan, actual minus estimate dibagi actual ya, kali 100% gitu ya. Tapi kita juga, waduh, ini kayaknya kurang, kita kurang apa namanya, comfortable dengan MAPE ini. Jadi kita bikin sendiri satu istilahnya modified MAPE yang kita ganti ininya, denominatornya itu kita ganti dengan estimate, ya. Nah, kayak contohnya misalnya operasi misalnya, kalau estimasinya 5.000, ya kan? Kenyataannya 10.000 gitu kan. Kalau kita pakai yang rumus yang ini, itu MAPE-nya itu paling berapa? Mungkin 10.000 dikurangi 5.000 dibagi actualnya, jadi 50% gitu kan ya. MAPE yang rumus aslinya. Tapi kalau dengan modified MAPE itu lebih punitif karena 10.000 dikurangi 5.000 dibagi 5.000, jadi 100% gitu kan. Jadi seolah apa yang actualnya itu lebih 100% melebihi dari estimasi gitu kan. Jadi kita pakai itu untuk kita lihat juga kita supaya lebih kelihatan operasi-operasi mana nih yang kita sering off gitu loh ya. Terus kita juga tambahin satu ini net average error, karena kita lihat kalau misalnya ya kita bertindak kayak semacam asuransi gitu kan, kalau kita cuma charge berdasarkan apa yang kita estimate gitu, kita bisa net kan, jadi dari situ kita bisa lihat kita either making a loss atau making a profit gitu ya kan. Dan dari beberapa prosedur yang sudah tight ya, istilahnya sudah sedemikian bagus estimasinya, kita bisa kasih kerjasama dengan beberapa asuransi untuk ini apa namanya istilahnya menjamin supaya biayanya itu nggak lari dari apa yang kita estimate gitu loh. Ya. Nah ini Pak Heri, kalau problem yang semacam ini kan regresi sebenarnya problem prediction ya. Jadi kita punya model mencoba predik cost-nya nanti berapa. Itu kan kesulitannya selalu adalah mencari variabel yang memang mempunyai efek prediksi begitu ya. Ini dalam kasus ini gimana belajar variabel mana yang menentukan itu gimana Pak Heri? Nah, betul. Jadi memang kita secara hospital operation kan pasti sudah ada intuisi ya dari orang-orangnya ya. Terutama variabel-variabel yang paling misalnya udah kelihatan lah, maksudnya di luar ini kan dokternya siapa ya kan, kira-kira operasi ini berapa hari ya kan. Nah, itu parameter-parameter yang penting. Terus operasinya sendiri apa ya kan, operasi antara misalnya usus buntu lawan operasi jantung gitu kan, itu pasti ya kan. Jadi setiap operasi itu ada kodenya gitu. Itu juga diambilkan sebagai parameter ya kan. Terus juga apa namanya dari data-data poin yang kita apa namanya kita masukin ke model dan kita lihat parameter-parameter mana yang betul-betul penting begitu ya, selain dari itu, dan kita pakai jadi modelnya gitu. Jadi ya itu ada beberapa trial dan error, dan juga sepanjang itu ada ide, gimana kalau kita masukin parameter ini gitu. Terus kita bisa lihat kan kalau kita ubah modelnya, tambahin parameter ini, kira-kira akurasinya lebih bagus atau enggak ya kan. Biasanya akurasi berapa Pak yang diterima udah ini udah cukup baik gitu? Sekitar 80%, 75-80% mereka oke ya.
Oh, oke, Mm-mm. oke. Berarti nggak Ya. mesti sampai 90% ya, Nah, 80% udah kita cukup. kasihnya dalam bentuk range, Pak Ihan. Jadi Hmm. bagus. Pertanyaan Pak Ihan bagus nih. Jadi kalau kita kasih dalam bentuk range ya, jadi low range dan juga higher range itu bisa juga sebagai regression point begitu. Nggak hanya tengahnya ya, nggak hanya dengan actual. Jadi lower point dengan higher point itu juga kita bikin model regresinya gitu. Tapi jadi memang main machine learning sama AI itu pakai intuisi tadi ya kata Pak Heri. Hmm. Udah tahu lah variabel-variabel apa yang mungkin menentukan besar. Terus abis itu trial and error ya, fine tuning terus begitu ya. Iya, iya. Ya. Ini Dan mungkin juga bagusnya di sini ya, kita bisa jangan lupakan komunikasi dengan orang operasional, orang-orang yang ada di lapangan tiap hari. Kita kan kalau orang IT udah pokoknya data terus kita ini. Tapi kalau kita dengar dari orang lapangan, pengalaman-pengalaman mereka kan mereka tiap hari yang berhadapan dengan patient, dengan keluarga patient, mereka juga yang dimarahin kalau sampai estimasinya off gitu kan. iya. Jadi mereka itu lebih kasih banyak input. Oh, kira-kira pakai ini ya. Jadi Dan bagus. estimasi ketinggian mungkin lebih ditolerir dengan lebih baik daripada estimasi kerendahan ya. Ya, betul. Jadi tapi nggak bisa ketinggian juga karena estimasi kalau ketinggian mereka itu udah off dulu. Oh segini. Oh, Jadi langsung mereka pindah ya. kan karena itu belum ini kan dikasih prediksinya itu sebelum admission. Jadi mereka masih punya hak untuk oke, saya coba ke hospital lain deh gitu. Ya, Oke. jadi nggak bisa untuk kita ngawur pokoknya asal tinggi aja gitu. Jadi kalau itu juga bisa backfire untuk bisnis juga, ya kan. Ya, ya, ya. Dan juga kita pakai ini untuk kayak semacam kita pakai kayak semacam web services gitu kan. Juga mungkin dari mobile app, dari apa itu juga consume, mereka bisa lihat kan mereka passion sekarang juga cukup savvy lah. Mereka shop around. Kalau kayak misalnya kita kayak bandingin antara Gojek dengan Grab gitu. Ya, kalau mainnya kacau pasti customer-nya pindah gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke. Ya. Ini salah satu use case yang saya main-main ya. Ini nggak sampai ke production, tapi kita di tim kita coba gitu. Ini jadi ada beberapa walaupun rumah sakit itu udah risk manajemennya udah cukup bagus ya. Biasanya pasien-pasien yang kita terima itu di-cover oleh insurance atau di-cover oleh company di mana mereka kerja, ada kayak semacam letter of guarantee ya kan. Atau di Singapura juga ada kita terima pasien yang dari UAE, dari negara-negara Arab gitu ya, negara-negara kaya itu mereka kayak untuk kasus-kasus yang rumit, citizen mereka bisa di-treat di Singapura karena ya negaranya punya uang begitu ya, mereka bisa bayarin gitu. Nah, tapi terlepas dari itu ada beberapa kasus yang bad debt ya. Jadi kasus yang istilahnya nggak terbayar gitulah. Tapi kalau dilihat dari sisi data, dari sisi occurrence-nya itu kecil banget. Dari sampel yang kita ambil untuk itu, dari cuman ada 589 event ya, dari 381.000 kasus yang waktu itu data yang kita coba. Jadi imbalance gitu loh. Nah, mungkin dari teknik yang untuk machine learning kita coba untuk pakai ini yang smooth ya. Jadi oversampling untuk yang kasus-kasus yang jarang terjadi. Dan itu bisa kelihatan bahwa dengan teknik ini prediksinya bisa jauh lebih bagus modelnya ya. Jadi terutama yang untuk logistic regression dengan naive Bayes itu kalau kita pakai teknik ini sangat berbeda kalau kita antara kita fit dengan data biasa dengan kita fit dengan data yang ditambahkan dengan synthetic data gitu. Ya. Iya, Ya ini mungkin bagus ya, Pak Yan. Iya, ini bad debt itu kan mau diprediksi siapa yang kesulitan bayar ya, cuman kan nilainya rendah. Ini mirip sama salah satu skripsi mahasiswa kita berusaha ngeramalin yang DO di UPH,
tapi yang DO juga rendah. Nah ini di dalam kasus ini ya pakai smooth itu kan berarti dia dari data yang sama diambil beberapa kali, disampling, dimasukin lagi untuk learning begitu ya? Betul, betul, Pak Ian. Jadi Yang kalau dilihat di ya, sini ya, kalau kita itu bisa pakai faktor pengali biasanya. Jadi kalau 0,1 gitu kan, ini kan dari setelah kita split antara train dengan tes itu jadi 393 nih, ya kan. Tapi kalau saya pakai smooth faktor pengalinya 0,1 dari ini ya, ini kan training datanya 253.747 itu, jadi dia kasih yang okurasinya itu 10% dari total populasinya. Jadi sekitar 25.000 ya, 374 gitu. Jadi dia semakin ditambah biasanya ada beberapa model yang cukup bagus, jadi lebih bagus prediksinya. tapi terasa lebih bagusnya itu biasanya kalau dilihat confusion matrixnya akurasinya mirip nggak sih? Cuman ada aspek apa yang terasa lebih bagus, Pak Heri? Deteksinya, jadi jadi untuk mendeteksi apa namanya true positifnya, tapi biasanya dikompensasi dengan false positifnya juga lebih banyak gitu kan, ya kan. Nah itu nah ini seni yang harus kita juga terapkan dalam operasional. Kita harus coba pikirkan apa sih apa namanya akibatnya dari false positif itu, gitu loh. Untuk beberapa kasus false positif itu yang ini false positifnya gampang untuk di eliminate gitu loh. Saya kasih contoh ya, maksudnya dalam kasus ini misalnya oh ini orang ini dari sisi modal terdeteksi untuk potensial bad debt gitu loh. Tapi orang ini sudah datang dengan letter of guarantee dari company atau asuransinya udah oke, itu kan gampang kita eliminate. Jadi walaupun false positif buat kita nggak terlalu bahaya gitu loh, nggak terlalu. Nah, lain dengan yang clinical ya kan. Kalau kasusnya clinical lain lagi gitu loh. Apa resiko dari false positif atau false negatif itu biasanya lebih berabe kalau ke klinikal gitu kan. Kalau dalam yang operasional seperti ini, kalau kita lihat false positifnya nambah, tapi kita bisa counter dengan cepat, ya udah kita bisa apply modelnya gitu kan. Oke, oke. Ya, ya ini kalau nanti buat yang punya apa namanya waktu untuk ngebaca bisa dilihat. Kalau mungkin bisa jadi perbandingan gitu. Nggak semua model bagus dengan pakai smooth ini. Yang terutama saya lihat bagus itu yang logistic regression dengan naive Bayes, ya kan. Nah kalau yang lain-lain nggak terlalu tuh. Saya lihat neural net gitu-gitu nggak terlalu bagus. Walaupun datanya apa namanya ditambahkan dengan synthetic data. Gitu. Ini yang kelihatan di sini yang sering dibahas itu false positifnya ya. Jadi true positifnya oke, tapi jangan sampai false positifnya kebanyakan gitu ya. Betul, betul. Ya. Ya, imbalance itu efeknya ke false positifnya sih biasanya jadi lebih banyak ya. Ya, ini kalau mirip mungkin dengan kasusnya dengan company yang credit card gitu fraud ya. Jadi saya lihat tuh ada beberapa company credit card tuh bagus loh dia apa namanya untuk deteksi untuk potential fraud gitu ya. Misalnya saya biasanya pakai credit card ini untuk misalnya spending lokal aja gitu. Tapi tiba-tiba saya pakai spending di luar negeri, saya bisa dapat ininya alertnya dan kuncinya itu kalau bisa supaya mengeliminasi false positifnya itu bisa apa namanya diintegrasikan dengan prosesnya. Kayak misalnya terus saya dapat langsung alert mereka minta untuk saya untuk apa autentikasi gitu loh. Oh ini benar nggak dari kamu gitu kan? Langsung saya ini terus dari situ mereka jalan. Kalau prosesnya itu jadi kayak semacam apa namanya meng-cancel atau menghambat transaksi gitu-gitu orang pada kesel kan. Jadi mereka kemungkinan bisa negatif gitu impact-nya ke company ya. Oh ya, jadi padahal transaksi normal tapi dipikir nipu ya, false positif gitu ya. Harus cepat-cepat dieliminasi ya dengan konfirmasi apa lewat alert atau apa gitu ya. Iya, betul.
Nah, kalau itu tadi ya soal bad debt, saya penasaran variabelnya. Kalau mau ngeramal bad debt, variabelnya apa ya? Saya pakai parameter-parameter yang hampir sama dipakai dengan untuk bill estimasi, ya. Hmm. Tapi itu saya pikir kenapa naive Bayes bagus ya. Misalnya nih, wah, saya mikir kalau naive Bayes itu kan berdasarkan kayak semacam dari sisi statistik kan apa yang makin sering terjadi, misalnya, oh pasien dari negara ini banyak kan bad debt gitu kan. Nah, Hmm. pasti skor bad ininya ya tinggi. Jadinya memang ada logika tertentu yang Oh, ya iya ya. lebih Pasien bagus dari dipakai. negara apa yang suka bad debt? Indonesia ya? Atau Arab Saudi jangan-jangan? Ya ada, maksudnya ada beberapa waktu kan, maksudnya mungkin dispute kan, mereka nggak setuju dengan charging-nya atau apa gitu kan. Hmm. Hmm. Oke. Jadi kita masukin semua dari negara mana, terus asuransinya apa, kan kadang-kadang ada Ah, asuransi yang dispute dengan kita kan, kita nggak suka nih dengan apa namanya charging-nya dari dokter ini, mereka jadi nggak bayar untuk kasus-kasusnya dokter ini gitu kan. hmm, hmm. Iya. Oke, nah ini use case yang terakhir. Waktunya sampai berapa lama ya Pak Ihan? Udah jam Kita sampai 8.30 sih. apa nih? Oh, oke, ya jadi Hmm. ini masih bisa lah. Hmm. Jadi ini kita pakai untuk vendor lain ya, vendor luar, kita pakai transfer learning. Jadi kita pakai AI voice bot ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kan kita biasanya ada executive health screening ya. Health screening itu bagus untuk mengetahui secara mana ya, dini ya kalau ada kasus-kasus yang serius gitu. Misalnya ada cancer atau blockage di jantung atau apa begitu kan. Dan itu juga dari sisi kita operator ini healthcare provider juga bagus untuk ngedrive bisnis yang lain. Jadi dari ini banyak lab test, radiologi test yang Hmm. generate ya. Jadi kita encourage untuk patient-patient, terutama mereka yang di-cover oleh asuransi atau di-cover oleh company ya, untuk mereka secara berkala gitu datang di executive health screening ya. Dan tapi kadang-kadang orang tetap malas tuh datang ya, walaupun ada fasilitas gitu. Jadi kita pakai ini use case ini untuk mengingatkan gitu loh mereka supaya, dan terbukti compliance rate-nya setelah kita apply ini lebih tinggi. Ya, jadi use case-nya sederhana. Jadi untuk orang-orang yang akan dijadwalkan untuk health screening di hari H gitu ya, H-3 kita churn out datanya dari data warehouse, kita masukin ke sistem ini yang AI voice bot, dan voice bot-nya itu melakukan panggilan otomatis, panggilan suara ya, dan suaranya itu cukup natural gitu, bahkan mungkin agak sulit membedakan apakah ini bot atau orang beneran gitu. Jadi kerasanya mereka ada personalized apa namanya assistant gitu ya untuk mengingatkan, Pak, nanti 3 hari lagi ada executive health screening, bisa nggak kita konfirmasi gitu kan. Jadi Hmm. use case-nya cuma sederhana seperti itu, tapi terbukti kalau kita ada personalized touch itu compliance rate-nya jauh lebih tinggi daripada kita cuma sekedar mungkin email atau WhatsApp atau SMS gitu ya. Ini voice bot-nya dilengkapi AI yang bisa merespons terhadap conversation atau cuma satu arah mengingatkan? Eh, Bisa dua arah. Jadi untuk kasus tertentu, maksudnya dia nanya apa, dia bisa jawab, tapi tetap aja terbatas dan punya kemampuan untuk, maksudnya kalau mereka nggak intennya nggak didapat gitu, jadi dialihkan ke human operator. Oh, Jadi interesting human juga ya. operator-nya tetap, tapi paling enggak kan untuk misalnya dalam 100 gitu mungkin yang perlu human operator mungkin 30, 70-nya udah oke untuk konfirmasi Hmm, hmm, gitu kan. Iya. hmm. Ini Itu terhadap mengurangi beban call center. terhadap aplikasi ini bisa bisa banyak juga use case-nya karena ada obat-obatan misalnya kayak TBC gitu yang harus dimakan berkala selama 6 bulan, nggak boleh miss. Kalau miss itu di reset. Ini bisa sangat menolong ya untuk compliance pasien gitu misalnya ya.
Betul. Kalau saya lihat di Amerika itu use case-nya banyak yang untuk compliance medication ya. Jadi Hmm. kalau mereka di call itu mereka merasa ada yang perhatiin gitu loh. Jadi dan mereka oh iya, jadi walaupun mungkin mengingatkannya mungkin tiap berkala kan, tiap 1 hari, 2 hari gitu kan. Itu lumayan menolong juga terutama buat orang-orang tua itu. Ya. Ini voice bot-nya perempuan semua atau kalau laki-laki dapat perempuan, kalau perempuan dapat laki-laki? Kalau ini modelnya perempuan, tapi bagusnya dia itu bisa mengerti kayak logat Singlish gitu ya. Kalau Inggris kan banyak kan apa namanya modelnya yang misalnya di-train oleh British English atau Inggris yang proper gitu kan, nggak cocok juga ke Singapura. Jadi ditambah dengan rekaman-rekaman call center yang kita feed untuk training AI bot-nya, jadi mereka bisa mengerti logat lokal gitu, Pak. Oke, interesting ya. Oke, ya jadi itu beberapa use cases yang saya bisa share, cukup sederhana. Dan bagian terakhir mungkin saya akan apa namanya share untuk apa lessons learn-nya ya. Oh, ada lessons learned. Oke nih. Ya. Saya share screen lagi nih. Ya. Jadi kalau untuk lessons learn-nya, untuk kita sebelum bergerak ke arah machine learning, AI, yang kita perlu benahi adalah data infrastruktur. Ya, jadi kalau kita punya data warehouse, pokoknya data repository ya, yang kita dapat dari berbagai sistem yang kita anggap strategik, itu sebagai apa namanya kayak semacam fondasi gitu ya. Kalau kita nggak punya itu agak cukup susah untuk kita memulai journey di machine learning AI ya. Dan biasanya secara pengalaman saya, biasanya itu didapat dari gimana kita sampai ke ML AI itu biasanya kita ada business question atau pain points yang kita alami ya kan. Dari situ kita follow up dengan analisa data, pakai data analytics ya kan, pakai reporting, terus pakai apa dilihat dari berbagai dimensi gitu kan. Terus kita setuju kira-kira apa sih yang kita mau predik atau outcome atau action-nya gitu kan. Nah, dari situ kita bikin modelnya untuk ML/AI-nya, ya kan? Terus lesson learn yang ketiga yang saya bisa share, kalau kita dalam tim data analytics atau machine learning AI, jangan berkutat dengan technicality apa terms-terms yang istilahnya jargon-jargon yang user kita atau business user agak sulit ya. Kita harus bantu terjemahkan impact-nya ke impact secara bisnis gitu ya. Kayak semacam tadi kan kita ngomong masalah false positif gitu ya. Dan kita bisa it's okay kalau false positifnya tinggi, kita bisa take care dengan logic seperti ini gitu kan. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak bisnis dan kita jangan berkutat ke apa namanya technicality di data science atau machine learning-nya sendiri. Ya. Terus yang keempat yang saya bisa share itu deployment itu sangat penting. Deployment itu walaupun kita punya model yang sangat bagus, akurasinya sangat tinggi, tapi gimana cara kita deploy itu nggak nyambung dengan proses yang day to day ya, dengan istilahnya mereka kayak semacam tadi yang bill estimate yang sebelum patient admitted itu kita sambungkan dengan screen mereka waktu mereka register patient. Jadi istilahnya itu mereka nggak perlu ganti-ganti screen gitu, ya kan? Jadi kita harus pikirin gimana cara deploy-nya itu supaya natural ke kerjaan operasional sehari-hari gitu. Ya itu aja Pak yang saya bisa share. Ya. Ya ini poinnya sih cuma 4 ya, tapi poin 1 sama poin 4 aja sering sangat susah ya. Karena di setiap perusahaan biasanya data itu kan terpisah-pisah ya, data ini ada di departemen yang itu gitu. Terus nyatuinnya apakah di awal itu ganti sistem besar-besaran Pak supaya bisa data analytics? Nah, sebetulnya nggak perlu besar-besaran. Kalau
company itu udah punya kayak istilahnya IT department yang ada kayak data repository-nya, ya bagus lah. Maksudnya itu yang tugas dari IT department atau data team itu yang mensentralkan repository datanya. Tapi kalau misalnya itu pun desentralisasi, misalnya marketing sendiri, finance sendiri, ya itu butuh push dari mungkin yang dari pimpinan gitu ya. Oh, tolong dong ini datanya ini, terus mungkin ditunjuk siapa yang in charge gitu kan, untuk yang bertanggung jawab ke use case-nya siapa gitu kan. Ya begitu Pak ya. Tapi kan data itu misalnya di marketing, terus data operasional, terus data HR, itu kan pisah-pisah, terus strukturnya beda ya. Biasanya supaya bisa data analitik strukturnya harus disamain dulu ya. Itu biasanya painful sekali kan di awal ya. Iya, maksudnya ya kayak yang seperti yang saya ngomong tadi. Jadi kalau di company kita ya kita cukup beruntung karena sudah ada fondasi untuk departemen yang menghandle ini kan, untuk istilahnya data team gitu, data infrastruktur tim yang untuk ETL yang ngerjain extraction, transformation, loading, terus mensentralisasikan dalam data warehouse, terus bahkan dalam kasus yang patient ID beda-beda kan, Mr. E di laboratori, Mr. E di rumah sakit, Mr. E di primary care, di klinik kan ID mereka lain-lain. Dan kita punya master data management. Kalau di company yang customer sistemnya lain-lain, mereka juga perlu kan, kalau mereka mau lihat customer itu secara 360, secara totality, mereka sudah berinteraksi dengan business entity mana aja di dalam grup kita. Jadi waktu supaya bisa dapat master ID untuk user itu overhaul besar-besaran atau ini masing-masing silo data yang penting ada sambungannya gitu. Betul. Jadi masing-masing silo nggak apa-apa, tapi tiap hari itu kita kirim data, terutama untuk kayak customer ID, patient ID, buat kalau di dalam kasus kita, itu nanti master data management itu bantu untuk mengkonsolidasi, ini yang ini patient ini ID-nya sekian gitu loh. Jadi kalau kita bikin analisa yang across beberapa sistem, kita bisa pakai itu. Ya. Oke. Berarti ada sistem perekatnya itu yang harus di-maintain juga ya. Betul. Nah, ya Bapak Ibu apa ada pertanyaan? Silakan kalau ada Bapak Ibu yang hadir. Mudah-mudahan nggak ini loss. Nah, ini sangat menarik ya karena kita lihat AI di realitas aplikasi bisnis betulan ya, bukan cuman mainan Python kita di sekolahan gitu. Ya, silakan teman-teman kalau ada Kalau ada pertanyaan atau pertanyaan silakan. klarifikasi. Pak Heri kebetulan ngerjain itu juga ya, machine learning untuk prediksi forex trading ya, kan di Indonesia juga banyak kasus-kasus robot trading yang terbongkar terus ada yang masuk penjara. Tapi gimana sih, bisa diceritain sedikit nggak ya itu forex trading kalau pakai prediction pakai AI itu gimana ya? Oh ya, itu kan sebagai tugas akhir ya waktu di NUS, itu tugas kelompok gitu. Waktu itu kami bingung pakai data apa ya, pakai data ini harus minta izinnya company gitu kan, agak repot gitu ya. Terus kita pakai pokoknya kita bisa aplikasikan beberapa model, ya udah datanya yang kita pilih yang data forex aja lah yang tersedia secara gratis dan datanya kualitinya cukup bagus gitu kan. Nah, kita bikin beberapa model dan kita bikin ensemble ya. Jadi waktu itu kita bikin ensemble, terus kita ensemble-nya itu kita ukur gitu, performance-nya dibanding dengan individual model dari ML yang kita pakai gitu. Nah, dari ensemble itu kesimpulan yang kita ambil cukup bagus ya, kalau kita pakai ensemble itu keuntungannya sih, jadi kalau secara keuntungan paling tinggi dibandingkan dengan keuntungan paling tinggi dari model tertentu mungkin sedikit lebih rendah,
Tapi dari sisi resiko kita juga lihat bahwa dari sisi resiko, dari sisi drawdown gitu ya, dari sisi capital yang kepake untuk apa namanya nahan pada waktu salah arah gitu, itu juga lebih rendah. Jadi di situ kita bisa lihat manfaat dari Ensemble gitu. Ya. Oke, jadi dengan memanfaatkan beberapa machine learning jadi satu kumpulan, risikonya bisa diturunkan walaupun akurasinya mungkin sedikit lebih rendah daripada yang Ya, lain betul, gitu ya. betul. Ya. Jadi kalau ada yang jualan forex trading bilang pakai robot trading, kita harus ikutan atau nggak ikutan, Pak Heri? Kalau itu sih saya tetap ini ya, maknanya untuk predik kayak trading forex gitu nggak gampang. Dan Hmm. biasanya kalau yang betul-betul bisa memprediksi secara bagus, ya mereka nggak bikin paper sih sebenarnya. Mereka pakai sendiri untuk trading gitu kan. Jadi jangan mudah tertipu lah untuk gitu-gitu. Tetap apa namanya yang mereka bisa ngomong gede, tapi setelah dipakai yang beneran mungkin bisa lain. Ya. Dan sejauh saya ingat di papernya akurasinya sekitar 54% ya. Sebenarnya masih jauh di bawah daripada aplikasi. Seperti di rumah sakit kan mintanya 80%-an gitu ya. Yeah. Ya Bapak Ibu masih ada waktu beberapa menit. Ada pertanyaan atau komentar silakan Bapak Ibu kalau ada. Ya, buka kamera Pak Rio nih. Ada pertanyaan Pak? Nggak ada ya. Mahasiswanya ada berapa Pak? Ini beberapa belas sih kebetulan yang ikut kuliah ini. Tapi ini ada beberapa kan, ada dari mahasiswa yang dari kelas lain juga ikut gabung ke sini. Ada yang itu beberapa dosen juga. Tuh Pak Beni, Pak Marincan itu juga ikutan denger sih. Ya waktu saya kuliah di NUS juga beberapa dosennya practitioner gitu ya. Saya dari Gojek lah, dari Grab gitu-gitu. Waktu itu saya belajar reinforcement learning kalau nggak salah. Itu dosennya dari Gojek. Mereka pakai model reinforcement learning untuk pricing mereka gitu kan. Jadi bagus juga begitu, bisa relate. Ya. Ini ada yang angkat tangan nih, Pak Beni, silakan Pak Beni. Terima kasih Pak Ihan. Saya meramaikan sendiri sedikit ya. Terima kasih untuk sharingnya. Maaf saya tidak nyalakan video ya karena di sini agak buruk ini sinyalnya. Takutnya saya begitu nyalakan video hilang saya suaranya. Pak cuma mau tahu aja, Bapak kan bilang kan itu ada akurasi 80% yang dicari ya. Nah, ketika baru mulai ini kan tentu belum sampai 80%. Nah, kira-kira kalau untuk data-data itu butuh berapa lama Pak sampai mencapai 80% itu akurasinya? Boleh tahu Pak? Kalau kita pakai data yang untuk bill estimasi itu untuk 3 tahun, Pak. Jadi dan itu kita perbarui terus. Jadi setiap setengah tahun kita perbarui datanya karena dari setiap setengah tahun itu kan kemungkinan ada kenaikan harga, ada mungkin dari sisi prosedur juga kan operasi-operasi itu punya berevolusi ya. Mereka dulu pakai istilahnya pakai alat-alatnya ini, tapi dengan dengan clinical ini yang baru, mereka pakai implannya yang ini lebih bagus karena mungkin recovery-nya lebih cepat begitu. Jadi itu make sure bahwa data kita itu selalu relevan. Jadi kita tetap refresh untuk training datanya ya. Jadi data yang kita feed tetap 3 tahun terakhir gitu. Ya. Dan kita pantau terus ininya dan kita pantau untuk terutama kita pantau untuk top 10 prosedur misalnya. Top 10 prosedur misalnya istilahnya operasi-operasi yang paling umum gitu kan, yang paling banyak kita terima pasiennya. Kita usahakan akurasinya itu terjaga di situ. Ya. Berarti sekarang kalau pas lagi ada inflasi, terus ada goncangan logistik, supply demand, itu jadi lebih sulit mungkin meramalnya ya? Betul, betul. Jadi kadang-kadang kita juga pakai harus pragmatik, harus praktikal Pak Ihan. Jadi walaupun prediksi, kadang-kadang kalau kita mau
apply, oh ini perlu ada adjustment nih atau apa, ada faktor pengali atau apa, kita ya dalam kita web service-nya kita mungkin sediakan beberapa parameter untuk adjust gitu. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan, jangan malu-malu, mumpung kita ada ahlinya di sini. Cuman sekedar berbagi lah. Kalau saya kan di apa? Bukan hardcore machine learning AI expert ya, cuman sekedar belajar untuk tahu dan apa gimana mengaplikasikannya ya yang gampang-gampang. Iya, karena ada apa teoris-teoris juga yang bilang sebenarnya sih algoritma atau apa big data kan datanya udah banyak ya. Jadi sebenarnya yang lebih penting aplikasinya sih daripada ngulik-ngulik algoritmanya, mungkin nggak terlalu banyak efeknya ya. Betul gitu nggak, Pak Heri? Kalau yang saya ini sih ya mungkin karena use case saya kan use case yang relatively sederhana, Pak Ian. Tapi kalau use case yang mungkin untuk yang company-company yang besar ya seperti Google atau apa itu kan memang high end gitu kan ya. Tapi saya lihat memang yang untuk machine learning AI tetap yang kompleks-kompleks itu yang NLP gitu ya cukup menarik. Ada satu use case yang mungkin saya bisa bagikan secara ini aja. Belakangan kan agak susah tuh dapat nurse ya, perawat di Singapura. Dulu kita gampang dapat nurse dari Filipina atau apa. Tapi terutama waktu COVID itu nurse on demand di setiap negara di dunia kan. Kalau mereka mau ke UK atau US mereka bisa dapat langsung PR di sana ya kan. Nah, kita coba bikin aplikasi sederhana supaya nurse-nurse yang kerja di hospital-hospital kita bisa kasih feedback. Nah, feedback apa aja? Jadi feedback tentang gimana mereka hubungan mereka dengan sesama, hubungan mereka dengan supervisor mereka, atau berkenaan dengan jam kerja mereka, shift mereka gitu kan. Nah, kita bikin kayak semacam app sederhana untuk mereka submit feedback. Dari feedback itu kita analisis secara NLP dan kita kasih skor kan, negatif atau positif gitu. Kalau negatif ke skor tertentu, kita bisa kasih alert untuk early alert ke nursing head-nya di rumah sakit itu supaya mereka bisa apa namanya plan untuk action-nya sesegera mungkin. Karena kalau biasanya kalau nurse itu kalau sudah feedback-nya ke HR atau apa itu udah terlambat, mereka udah resign udah mau keluar ya gitu ya. Oh, berarti itu sentimen analisis terhadap feedback dari Betul, mereka gitu ya? betul. Nah, dan kita bisa capture kan, maksudnya inti dari ini mereka apa, summarization-nya apa, atau kita pakai teknik sederhana lah yang pakai apa namanya teknik yang satu kata, dua kata gitu untuk capture main team-nya. Terus kita pakai word cloud gitu-gitu. Jadi itu hal-hal yang praktikal yang kita bisa lakukan dari sisi NLP ya. Apa pernah dianalisis berhasil mencegah turnover berapa banyak begitu? Nah, itu belum ini. Cuman apa namanya paling enggak secara action itu akan ngedrive kan kalau kita pakai itu untuk langsung alert di leadership ya supaya mereka cepat tanggap gitu. Ini bisa juga buat apa feedback dari mahasiswa ya. Mahasiswa itu marah atau enggak terhadap universitas pada saat COVID. Ya, betul. Dan maksudnya kalau kita belajar ML/AI kan model-model yang transformer itu biasanya emang ini kan language related gitu. Betul. Dan itu justru yang sangat complicated juga itu. Sangat complicated ya. Oke, thank you sekali lagi Pak Heri Chandra. Kita udah di penghujung waktu kita ya. Dengan ini kami dari program studi teknik elektro dan teman-teman biologi juga berterima kasih untuk kehadirannya dan untuk sharingnya. Mudah-mudahan nggak bosen nanti kalau beberapa saat lagi diminta lagi untuk sharing aplikasi-aplikasi yang lebih memukau dari AI gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ian untuk kesempatannya. Dan buat mereka yang ini mau connect over LinkedIn ya, saya bisa dibagikan itu untuk PDF-nya, boleh Pak. Jadi apa saya kasih link LinkedIn-nya bisa connect dengan LinkedIn saya. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau
kita bisa diskusikan. Thank you. Thank you.